Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Lama kali kau. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu, Pagi, Bu. Pagi, Bu. pagi Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Hadir. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dewi lagi nggak ada jaringan, Bu. Saya tahu. Saya tahu. Bu, saya tahu, Bu. Jadi pemerintahan Orde Baru itu dimulai ketika sesudah em, masa presiden setelah Soekarno yaitu Soeharto. Itu disebut Orde Baru, Bu. Bu, Saya, Bu. Masa Orde Baru adalah periode yang terjadi ketika telah terjadi periode Orde Lama, di mana pada masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan yang signifikan dalam uh, dalam NKRI. Saya tahu, Bu. Jadi Bu, sama seperti Alia, masa pemerintahan Orde Baru ini yaitu masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama dan lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga sampai 98, Bu.
Enggak ada kasih jawabannya. Sebentar ya, Bu, cari jawaban, Bu. Bu, ketiklah pertanyaannya di grup, Bu. Bu, soalnya yang mana ya, Bu? Oh ya, maaf ya, Bu. Jawab nomor 1 boleh, Bu. Jadi pertanyaannya, jelaskan bagaimana proses penggabungan partai politik pada masa Orde Baru. Jadi, proses penggabungannya yaitu partai politik pada masa Orde Baru diatur dalam Sidang Umum MPR tahun 1973 bertujuan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan partai politik. Penggabungan dilakukan dengan menyederhanakan atau mengelompokkan partai-partai yang memiliki persamaan program sehingga terjalin satu visi yang sama. Sistem politik ini dikenal dengan nama sistem 3 partai, di mana terdapat 3 partai utama yang telah dikerucutkan. 3 partai tersebut yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang kedua Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang ketiga Partai Murba Ipki. Dengan demikian, proses penggabungan partai politik pada masa Orde Baru ini diawali dengan sidang MPR tahun 1973 dengan mengelompokkan partai berdasarkan kesamaan programnya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Bu, izin menjawab pertanyaan nomor 2, Bu. Bu, saya, Bu, pertanyaan nomor 2, Bu. Jadi Bu, upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru itu, jadi kan Orde Baru itu kan merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bu, yang menjabat jabatan yang terlama, yaitu 32 tahun, tanpa pergantian kepemimpinan. Pada masa ini terjadi berbagai permasalahan sosial dan politik di Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa yang menimbulkan kerusuhan dan jatuhnya korban. Jadi untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan sosial dan politik dengan beberapa langkah seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang disinyalir terlibat dalam PKI, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara demi terciptanya keseragaman pemahaman atau ideologi.
Yang ketiga, pemberantasan yang dianggap ekstrim yang akan menimbulkan perpecahan dan mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, penyederhanaan partai-partai di Indonesia yang dikelompokkan berbagai berdasarkan visi dan misinya. Dengan demikian, upaya stabilisasi sosial dan politik masa Orde Baru dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap orang PKI, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, dan memberantas ideologi ekstrim dan penyederhanaan partai. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Jawaban saya sama, Bu, kayak Alia, Bu, karena memang itu dia, Bu. Maksud, maksudnya gimana, Bu? Dibaca aja, Bu. Saya, Bu. Ini jadi poster ini tentang kejatuhan atau mundurnya Orde Baru dan masuknya masa reformasi, yaitu yang pertama tanggal 18 Mei, di mana gedung DPR dan MPR diduduki oleh mahasiswa ketua DPR dan MPR dan meminta Soeharto itu untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang presiden. Yang kedua, tanggal 19 Mei, Soeharto berjanji akan melaksanakan pemilu secepatnya dan tidak akan mencalonkan dirinya kembali. Dan yang ketiga, tanggal 20 Mei, adanya isu bahwasannya mahasiswa akan pawai dari kantor DPR dan MPR menuju ke Monas untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 21 Mei, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan kemudian setelah itu B.J. Habibie diangkat untuk menjadi presiden selanjutnya. Selanjutnya, 22 Mei, mahasiswa mulai meninggalkan kantor DPR dan MPR, sementara itu ada isu kudeta yang muncul. Dan tanggal 23 Mei, Kabinet Reformasi Pembangunan dilantik oleh Presiden Habibie. Jadi, tanggal 19 Mei 19 Mei tahun 1998 ini merupakan detik-detik di mana jatuhnya Orba gencarnya desakan dalam pelaksanaan sidang istimewa. Soeharto tetap teguh dengan pendiriannya untuk tidak mundur dari posisinya sebagai presiden dan mengianisasi pembentukan komite reformasi di bawah kekuasaannya. Akhirnya, Soeharto merespon tuntutan masyarakat dengan mengadakan pertemuan bersama para tokoh masyarakat dan pemuka agama di Istana Merdeka yang berlangsung selama 2,5 jam. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa sikap, antara lain Soeharto mengundurkan diri dan reformasi jajarannya. Sekian, Bu. Coba diperbesar posternya, Bu.
Silang Ya, Bu. tulisan. Itulah memang. Hanya memakai mati lain, Bu. Saya menjelaskan aja ini kan, Bu. Baik, pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Kemudian, pemilu pada masa ini hanya boleh diikuti oleh Golkar dan 2 parpol atau bisa disebut dengan PPP dan PDI, dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang dikuasai Golkar. Presiden Rakyat Indonesia kedua Soeharto menunjukkan surat suara didampingi putri sulungnya Siti Hardianti Rukmana saat pemilu di TPS 02 Jalan Cendana, Jakarta pada tanggal 29 Mei tahun 1997. Semua kebijakan penting daerah diatur pemerintahan pusat. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan antara Jakarta dan daerah. Kemudian, Presiden Rakyat Indonesia kedua Soeharto dalam penerbangan dari Turki ke Jakarta menjelaskan hasil pertemuan KTT yang ke-8 di Istanbul, Turki 16 Juni tahun 1997. Pemerintah mengontrol pemberitaan secara ketat. Jika ada media yang terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah, izin media tersebut dapat dicabut. Kemudian, korupsi terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis, salah satunya melalui ratusan yayasan yang dikelola Soeharto dan keluarganya. Presiden Rakyat Indonesia yang kedua itu Soeharto bersama Panglima ABRI, semua kepala staf angkatan dan Kapolri memperingati Hari Ulang Tahun ABRI ke-52 di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 1997. Dwi fungsi adalah doktrin Orde Baru yang menyebutkan bahwa ABRI, nama TNI pada saat itu, memiliki 2 tugas. Yang pertama sebagai kekuatan hankam dan yang kedua sebagai kekuatan sosial. Demikian presentasi dari poster kedua, Bu. Terima kasih. Wah, game apa ini, Bu? On cam lah, we, on cam, we.
Ini dikerjakan sekarang, Bu. Oke, Bu. Syah, kirim linknya, link game tadi. Aisyah, Alia kan udah kerjain, tapi kok nggak ada papan peringkat? Dikerjain ini. Betulan. Udah Wis, kami kami, kerjain, Jeng. kami aja belum. Ya nanti aja lah. Salah, salah semua aku soalnya. Waalaikumsalam, Bu. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas ilmunya. Sama Waalaikumsalam. Ini Bu. udah Sangat keluar. luar biasa, Bu.